Aku lahir tahun 1964 dari sepasang suami istri yang kebetulan tubuhnya tidak tinggi. Akibatnya, aku pun tumbuh jadi anak yang tidak tinggi dibandingkan dengan teman-temanku dari sejak kecil sampai masuk TK, sampai masuk SD, dan seterusnya. Bisa dibilang aku paling pendek, dan ini membuat aku terkendala dalam bergaul. Aku menjadi kurang percaya diri, kemudian aku juga menghindari bermain dengan teman-teman cowok, permainan yang semacam seperti sepak bola, bola voli, permainan-permainan yang kira-kira pada akhirnya akan membuatku menjadi semakin rendah diri. Tapi bukan berarti aku menjadi introvert, tidak. Temanku tetap banyak, cuman aku lebih banyak bermain dengan anak-anak perempuan. Atau bermain dengan laki-laki, tapi permainannya bukan permainan fisik. Jadi misalnya dolan bareng, belajar bersama, hal-hal seperti itu. Dalam sebuah permainan kasti, ini waktu aku masih SD, aku pernah menangis karena aku terkena bola. Kalau di Jawa itu disebut dikempung. Teman-teman pemain lain yang tubuhnya jauh lebih besar. Dan meskipun itu hanya terkena bola, kenangan bahwa menjadi kecil itu sungguh tidak menyenangkan. Itu sangatlah membekas. Sebenarnya kedua orang tuaku lebih mengharapkan anak pertama seorang perempuan. Dan itu sering disampaikan padaku ketika aku masih kecil. Ternyata yang lahir sebagai anak pertama adalah seorang laki-laki. Saat aku masih TK, aku di rumah sering didandani seperti perempuan. Dipakaikan rok, dibedakin mirip kayak perempuan. Setelah SD, aku disuruh les tari, diajari memasak. Ya, hal-hal yang sifatnya feminis. Itu jelas aku tidak sukai. Belum lagi nama panggilanku yang menurutku itu juga sangat cewek. Orang tuaku memberiku nama panggilan Wiwin, dan teman-temanku meledek bahwa itu adalah panggilan seorang cewek. Berbagai rasa yang membuat aku semakin rendah diri itu pelan-pelan menumbuhkan mimpi untuk menjadi seorang lelaki sejati, menjadi macho. Aku ingin menjadi seorang tentara. Ya, begitu pada awalnya. Tapi tentu saja waktu aku berkata demikian kepada bapakku cuma tertawa dan beliau bilang, "Tubuhmu itu terlalu pendek untuk jadi tentara." Ya, benar juga sih. Karena menyadari ketidakmungkinan untuk menjadi seorang serdebu, ya kualihkan obsesiku. Kemudian aku
eh, mulai berobsesi untuk menjadi seorang petualang. Nah, aku sangat terinspirasi oleh Su Hoki. Jadi beliau adalah seorang pelopor pecinta alam dan pendaki gunung di Indonesia bersama kawan-kawan beliau yaitu seperti Herman Lantang. Herman Lantang ini adalah pendiri Mapala UI, kemudian Idhan Lubis, Fikri Jufri, Marselam, dan Luki. Su Hoki ini sering melakukan pendakian, dan pendakian beliau yang terakhir adalah di Semeru, yang mana pendakian itu berakhir karena gas beracun yang merenggut jiwa beliau pada tanggal 16 Desember 1969. Kisah-kisah pendakian Su Hoki ini waktu itu banyak dimuat di media cetak dan aku sangat suka membacanya. Dan dengan membaca berita-berita dan kisah-kisah pendakian tersebut, aku seringkali membayangkan diriku ini adalah Su Hoki. Untuk menjadi seorang petualang, tentu saja banyak keterampilan yang harus dimiliki, misalnya berenang. Nah, karena aku pada saat itu hidup di kota kecil yang belum ada kolam renangnya, maka aku belajar berenang di sungai. Pernah ada satu peristiwa yang memalukan, ya meskipun setelah beberapa tahun kemudian aku menganggapnya lucu. Jadi suatu saat aku berenang di sungai, dan pada saat aku berenang ada seseorang yang iseng yang ngambil semua pakaianku. Akibatnya, usai berenang, aku jadi tidak punya pakaian. Untunglah, sekitar 300 atau 400 meter dari tempat aku berenang, ada sebuah perkampungan di mana salah seorang teman sekolahku tinggal di sana. Ya, tapi bayangkan saja, untuk menempuh 300-400 meter itu, aku harus berjalan kaki di siang bolong tanpa memakai sehelai pun pakaian. Sungguh malu, meskipun ya lucu juga sih. Agar cepat bisa berenang, tentu saja berlatih di sungai tidak cukup. Apalagi di sungai banyak teman-teman yang hanyut, tenggelam. Celakanya pada saat itu di kota kami belum ada yang namanya kolam renang. Kolam renang yang ada itu terdapat di Desa Jatipohon. Nah, Desa Jatipohon ini jaraknya dari kota kami itu 12 km. Kalau pulang pergi jalan kaki ya artinya 24 km. Orang tua saya tentu tidak akan mengizinkan kalau saya minta uang untuk transportasi pulang pergi hanya untuk belajar berenang. Pasti mereka akan bilang, sudah nggak usah belajar renang. Maka akhirnya saya mengajak beberapa teman untuk berjalan kaki sampai ke kolam renang tersebut dan mengiming-imingi bahwa ini adalah petualangan. Berkumpul 3 atau 4 orang setiap kami berangkat, dan kami biasanya berangkat jam
12 malam saat siaran televisi pada saat itu selesai, biasanya kami sampai di kolam renang itu sekitar jam 6 pagi. Kolam renang itu masih sangat alami, belum dibangun, jadi masih berupa batu-batu yang disusun dengan mata air yang keluar dari sebuah pohon yang besar. Monyet saat itu masih banyak, sehingga kami berenang kadang-kadang beberapa menit juga ikut turun dari atas pohon ke kolam renang untuk minum. Biasanya pulang dari jati pohon, saya akan mengajak teman-teman itu untuk menerobos hutan. Kebetulan pada saat itu di tengah hutan jati itu ada perkebunan jambu mete. Tujuannya ya sebenarnya selain untuk petualangan, juga untuk menyingkat jalan supaya jarak yang kami tempuh menjadi lebih dekat, tapi juga lebih menyenangkan. Begitulah saya pertama kali mengenal hutan. Pada saat itu saya masih kelas 5 SD. Biasanya kami melakukan petualangan ke kolam renang Jati Pohon itu pada hari Sabtu malam Minggu. Pada waktu saya kecil, di kota kami belum terlalu banyak rumah, apalagi di kampung kami masih banyak tanah yang kosong, dan banyak pohon-pohon besar juga. Ada yang unik pada waktu kami kecil, di mana kalau kami bermain bersama-sama sampai maghrib, kadang-kadang ada satu teman yang hilang, tidak diketahui kemana. Lalu seluruh kampung akan ribut. Orang-orang dewasa kemudian akan membawa panci, wajan, alat-alat dapur, itu terus dipukulin sambil memanggil-panggil nama anak yang hilang itu. Kalau sudah beberapa lama, anak yang hilang itu bisa ditemukan, tetapi di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Jadi misalnya anak itu bisa ditemukan di dalam rumpun bambu, sehingga untuk mengambilnya beberapa bambu perlu ditebang. Atau bisa juga dia ketemu menangis di atas sebuah pohon, sedang duduk di cabang pohon. Padahal dari ukuran tubuhnya dan dari umurnya, tidak mungkin dia bisa memanjat sebuah pohon yang cukup besar. Orang-orang bilang fenomena semacam ini disebut digundul wiwih. Wiwih adalah sejenis hantu atau makhluk gaib yang dipercaya suka menculik anak-anak. Tentu saja membuat takut hal-hal semacam ini. Karena takut, kadang-kadang bapak saya memberikan satu terapi supaya kami tidak tumbuh menjadi anak-anak yang takut hantu. Salah satu terapinya itu menurut saya saat ini cukup lucu. Jadi sebelum kami tidur, kami disuruh memutari rumah sebanyak 7 kali. Lalu saya bertanya, terus kalau ada hantu, kalau ada wewe, aku mesti gimana, Pak? Lalu kami dibekali sebatang garpu, dan bapak saya bilang, udah kalau ketemu wewe, tusuk aja pakai ini. Dan sangat yakin, saya melakukan ritual memutar rumah itu 7 kali, dan yakin bahwa hantu itu pasti kalah dengan garpu. Karena mempertimbangkan banyak hal, terutama faktor ekonomi, setelah lulus dari SMA, saya kuliah di IKIP. Kenapa IKIP? Karena di IKIP kita dididik untuk menjadi guru, dan pada waktu itu kebutuhan guru masih banyak, sehingga lulusan IKIP bisa langsung bekerja. Pada waktu itu, saya diterima di IKIP Negeri Semarang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Disitulah saya bertemu dengan Iqbal Latif. Iqbal Latif ini seorang yang pintar, temannya banyak, tapi penampilannya agak-agak culun gitu.
Yang saya maksud dengan culun adalah bahwa dia bukan jenis orang yang rapi, necis. Dia itu agak pelowor. Kalau dalam bahasa Jawa artinya berpakaian sekenanya. Dalam hal ini, dia mirip dengan saya. Bedanya adalah dia juga memakai kacamata minus. Iqbal itu mempunyai sebuah sepeda motor tua. Warnanya merah. Kayaknya itu Yamaha C70. Dan karena motor itu sering macet, terutama waktu memboncengkan saya, biasanya sambil berlagak marah, sepeda motor itu saya tendang sambil bilang, "Dasar si jago mogok." Pelan tapi pasti, saya menjadi semakin dekat sama Iqbal Latif. Terutama karena kami sering berdiskusi, kami sering bersaing di dalam perkuliahan, karena kami sama-sama mendapatkan beasiswa PPA. Beasiswa PPA ini adalah beasiswa yang paling bergengsi pada saat itu. PPA itu singkatan dari peningkatan prestasi akademik, di mana pada saat itu syaratnya IP kumulatifnya itu 2,75 dan itu indeks prestasi yang susah dicapai. Saya tidak tahu bahwa Iqbal sebenarnya adalah seorang pendaki gunung. Komunikasi kami hanya seputar pelajaran dan kesukaan saya pada puisi. Sebenarnya dia kurang suka teater. Tetapi kadang-kadang dia bersedia menonton pementasan saya, baik itu baca puisi maupun teater. Suatu hari dia memberi saya masukan. "Aku tidak melihat peran kamu di situ, tapi aku melihat kamu." Bagi seorang yang belajar teater, itu adalah kritikan paling tajam yang bisa kita terima. Artinya kita belum berperan apa-apa, kita masih sangat egois. Di sisi lain, ketika saya bosan dengan kos-kosan yang lama, saya pindah ke kos yang baru. Di sini, saya berkenalan dengan seorang mahasiswa geografi bernama Toto. Dia seorang pendaki dan memiliki grup pendaki yang disebutnya sebagai Geopala karena anggotanya semua dari jurusan geografi. Saya bertanya tentang pengalaman mereka mendaki. Setiap kali mereka bercerita tentang pendakian, darah saya terasa berdesir. Sungguh, saya sangat ingin menjadi pendaki. Lalu, saya bertanya kepada Toto, "Kenapa kalian tidak ikut Mahabala aja? Kan di KIP ada kegiatan ekstra pecinta alam yang disebut Mahabala itu." Kemudian Toto berkata, "Menjadi Mahabala berarti kamu harus sabar untuk tidak mendaki. Karena kamu hanya akan diberi latihan dasar seperti merayap tebing, memanjat pohon, dan memakai tali. Kami ingin yang praktis saja." Lalu saya bilang pada Toto, "Boleh nggak kalau saya ikut mendaki?" Toto memandang saya dengan sungguh-sungguh lalu menjawab, "Kalau kamu siap, oke." Toto mengajak seluruh anggota tim yang akan mendaki untuk menjalani latihan fisik selama 1 minggu. Latihan fisik yang dia maksudkan menu utamanya itu adalah lari. Pada awalnya kami lari di trek mendatar, jaraknya antara 5-7 kilo. Itu kami jalani selama 3 hari. Mulai hari yang keempat hingga hari terakhir, hari ke-7, meningkat menjadi lari di trek yang menanjak. Kebetulan tempat kuliah kami itu di Jalan Gelut, berdekatan dengan Sampangan, di mana di sana banyak jalanan yang menanjak, seperti Jalan Gajah Mungkur, Jalan Papandayan. Mulailah kami berlari naik turun bukit.
Di sela-sela latihan fisik itu, Toto banyak memberikan briefing. Misalnya, bahwa saya harus memiliki sepatu. Untuk perlengkapan yang lain, misalnya seperti ransel, itu bisa pinjam. Tapi kalau untuk sepatu, jelas harus punya sendiri. Karena untuk sepatu itu ada resiko untuk rusak. Ada banyak hal yang dibriefingkan yang menurutku pada saat itu yang paling lucu adalah Toto mewajibkan dalam keadaan apapun, aku harus tetap makan. Jadi, kalau aku merasa dingin, makan. Kalau aku merasa pusing atau masuk angin, makan. Aku merasa frustrasi, makan. Sampai aku menjadi heran. Andai kata Toto ini seorang dokter macam apa dia sehingga semua persoalan, semua penyakit itu bisa sembuh hanya dengan makan. Belakangan, saya tahu bahwa memang kebutuhan nutrisi di gunung itu beberapa kali lipat dibandingkan dalam keadaan normal. Sehingga tidak bisa apabila kita mendaki gunung, kemudian karena merasa dingin, atau merasa malas, atau bahkan merasa bahagia pun, terus menjadikan kita tidak lapar, kemudian tidak makan, itu sangat tidak boleh. Setelah program fisik selesai, Toto mengajak kami ke sebuah toko buku yang cukup besar di Semarang untuk membeli peta. Pada masa itu, kalau orang ingin mendaki dan dia tidak tergabung dalam klub pecinta alam, berarti dia harus mencari rutenya sendiri. Caranya adalah dengan melihat peta. Kita harus menentukan kota apa yang paling dekat dengan gunung itu, kemudian kecamatannya sampai ke desanya. Totok menjelaskan bahwa setiap desa tertinggi di lereng gunung pasti punya rute untuk ke atas, naik ke gunung itu. Biasanya rute itu adalah jalur para pencari kayu. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa rute ini tidak sampai ke puncak. Maka tugas kami sebagai pendaki adalah membuat trek lanjutannya. Sehingga untuk mendaki dibutuhkan parang atau pisau tebas. Ketika harinya tiba, kami pun berangkat. Saat itu, tim beranggotakan 7 orang. Nah, yang tidak saya sangka, ternyata mereka ini backpacker. Jadi, selama masih bisa numpang truk, ya kami numpang truk. Apabila memang tidak ada tumpangan, barulah kami keluar ongkos untuk naik bus. Dan Toto ternyata sangat ahli dalam melobi supir truk, sehingga kami bisa mendapatkan tumpangan pada waktu kami menuju ke Temanggung. Kemudian dari Temanggung, kami mendapat tumpangan lagi ke Parakan. Dari Parakan ini, kami mendapat tumpangan yang seru sih. Tapi kalau sekarang teringat ya jadi geli, karena tumpangan kami adalah mobil bak terbuka yang mengangkut kobokan dan untuk tanaman tembakau. Jadi ya bisa dibayangkan baunya seperti apa ketika kami yang merasa kekeh sebagai pendaki naik kendaraan yang mengangkut pupukan dan apa boleh buat, tapi ya karena memang kami harus berhemat. Kami sampai di Dusun Beneran sore hari, sekitar jam 3 atau 4. Karena pada masa itu belum ada base camp pendakian, kami pergi ke rumah kepala dusun. Dari sana, kami mendapat informasi bahwa biasanya pendaki itu lewat jalur Garum, bukan lewat Beneran. Jalur Beneran sendiri biasanya hanya dilalui peziarah, karena di dekat kawah Gunung Sumbing terdapat sebuah petilasan. Konon itu adalah petilasan dari seorang penyebar agama Islam bernama Ki Ageng Makukuhan. Setelah berbasa-basi sejenak, kami memulai menyiapkan alat-alat pendakian. Misalnya kami harus mengecek senter,
Center pada masa itu besar-besar, paling tidak baterainya isi 3. Yang lebih repot adalah kompor. Rupanya Totok membuat kompor modifikasi dari lampu petromak yang sudah dirakit sedemikian rupa, lengkap dengan selang dan jerigen berisi minyak tanah. Kata Totok, ini nanti bawanya gantian. Kemudian Totok menentukan posisi masing-masing. Totok menjadi leader, lalu ada yang jadi navigator, dan ada yang membawa logistik untuk grup. Meskipun tentu saja di ransel masing-masing, kami juga membawa makanan. Ransel kami rata-rata penuh, terutama oleh jerigen berisi air. Totok menyarankan agar setidaknya setiap orang membawa 3-5 liter air, dikarenakan kami harus menanak nasi, memasak sayur, dan sebagainya. Pendakian dimulai setelah teman-teman sholat Isya. Mulailah kami berjalan menyusuri kebun, kemudian masuk hutan. Aku tidak bisa melukiskan bagaimana perasaan waktu itu. Bangga, bahagia, dan merasa gagah. Ini perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Kami mulai masuk hutan. Celakanya, ada salah satu dari anggota kami yang mengalami diare. Dia tidak terbiasa membersihkan diri dengan dedaunan seperti yang disarankan Totok. Dia memakai air. Akibatnya bisa ditebak. Dalam waktu singkat, habislah seluruh persediaan airnya. Begitu persediaan airnya habis, ia mulai memakai persediaan air teman-temannya. Seperti kata kepala dusun, di hutan kami menemukan banyak simpangan, di mana jalan itu adalah jalan para pencari kayu, para pemburu, mungkin juga jejak binatang atau bahkan aliran air. Ada beberapa kali Totok bisa mengenali jalur yang benar, tapi pada akhirnya kami tersesat juga. Kami mulai tersesat karena persimpangan yang kami tempuh itu sudah terlalu jauh, sedangkan hutan mulai menipis. Totok memutuskan untuk menerabas saja. Kalau kita mendaki, untuk menerabas itu mudah karena patokannya adalah puncak. Ini akan beda kalau kita turun. Menerabas hutan bisa berakibat fatal karena semakin ke bawah, areanya semakin lebar. Waktu kami habis untuk tersesat. Bahkan kami sempat berputar-putar di satu tempat yang sama. Totok menyatakan pada saya, hal seperti ini kami menyebutnya oyak mimang. Aku bertanya, terus bagaimana cara mengatasinya? Kita harus diam sejenak supaya kondisi kita pulih, lalu berdoa, lalu berjalan lagi. Masalah tersesat dan salah satu teman yang kondisinya sedang diare membuat perjalanan ini sangat lambat. Ketika fajar mulai menyingsing, perjalanan jadi agak lebih mudah karena kita sudah masuk ke area perdu, sehingga kita bisa melihat punggungan gunung ini secara lebih jelas. Tetapi hampir semua orang sudah kehabisan air untuk merawat teman yang tidak bisa berhenti buang air itu. Pada akhirnya sekitar jam 9 atau jam 10, kami menemukan jalan yang sebenarnya, meskipun samar-samar. Kemudian kami mulai masuk ke area sabana. Totok memutuskan untuk melakukan voting. Mereka yang tidak kuat harus mau ditinggal. Nah, ternyata dari 7 orang, ada 3 yang memutuskan untuk ditinggal, di mana salah satunya adalah ya teman yang sakit di hari itu. Lalu Totok, Parci, Arif, dan Giento memutuskan untuk berjalan duluan. Pada saat itu sebenarnya kondisi fisik saya pun sudah cukup lelah, sehingga terpikir, sudahlah, mungkin lebih baik aku tidak usah sampai ke puncak saja. Tapi Totok bertanya,
beneran kamu nggak ingin mencapai puncak di pendakianmu yang pertama ini? Kalau kamu dalam pendakian pertama tidak sampai puncak, bisa dihadapkan pada pendakian-pendakian berikutnya pun juga kamu tidak akan sampai puncak. Karena secara tidak sadar, kamu belajar untuk memanjakan tubuhmu sendiri. Akhirnya, saya putuskan untuk mengikuti mereka berempat, meskipun dari jarak yang agak jauh. Sementara itu, dua teman tetap ditinggal di tepi jalur dengan perjanjian mereka tidak akan kemana-mana apapun yang terjadi. Setelah menyusuri sabana, saya sampai di sebuah batu yang datar dan lebar. Rasa capek sudah tidak bisa ditahan, dan saya merasa kantuk luar biasa yang datangnya seperti tidak wajar. Sementara itu, Toto, Parci, Gianto, dan Arif sudah berada jauh di depan dan tidak kelihatan. Toto hanya sempat berpesan kalau mau menyusul ya menyusul pelan-pelan, ikuti saja jalur ini. Di batu itu saya tertidur dan tiba-tiba saya merasa ada yang menampari pipi saya. Ternyata keempat teman yang tadinya meninggalkan saya sudah balik lagi dan berkata, tinggal depan tuh, itu udah kawah. Asapnya kelihatan kan dari sini. Nah, setelah kamu sampai bawah, kamu tinggal mendaki sedikit lagi untuk sampai ke puncak. Oke lah, kalau kamu tidak sampai ke puncak, minimal kamu harus melihat kawah Sombing. Toto dan yang lain terus memotivasi saya. Akhirnya, saya melanjutkan perjalanan dan bertanya pada Toto, ini aku harus melanjutkan sendiri? Toto tertawa. Nah, kami kan sudah dari sana. Masa kami harus balik lagi mengantar kamu? Kamu kita tunggu di sini deh, dekat. Akhirnya aku lanjutkan sendiri perjalanan sampai ke kawah. Menurutku itu adalah pemandangan yang luar biasa, di mana aku bisa melihat kawah Sombing yang terdiri dari batu-batu belerang yang berasap. Kawah itu diapit oleh tebing-tebing tinggi yang membentuk puncaknya. Aku melanjutkan perjalanan sampai ke puncak, dan setelah itu kembali bergegas turun sampai di batu tempat aku tertidur, di mana teman-teman menunggu. Tapi anehnya, sampai di batu tempat aku mengantuk ketika berangkat itu, rasa kantuk kembali menyerangku. Begitu sampai di tempat itu, aku pun ambruk seperti orang yang pingsan. Tetapi ini bukan pingsan, sebab pelan-pelan aku merasa diriku keluar dari badan. Aku bisa melihat tubuhku sendiri. Aku bisa melihat keempat temanku yang berusaha membangunkan aku dengan cara mengguncang-guncang badanku, berteriak-teriak memanggil namaku, dan menampar-tampar pipiku. Aku merasa berada di sebuah sabana. Tetapi sabana ini jauh lebih indah. Sepi, tidak ada orang. Tetapi di kejauhan aku melihat seperti ada sinar putih yang menyedotku untuk berjalan ke sana. Belakangan, aku tahu bahwa kemungkinan aku mengalami mati suri. Aku bisa melihat bagaimana kawan-kawanku menjadi bingung. Toto menampar-nampar pipiku. Yang lain ada yang mengguncang-guncangkan badanku dan memijat-mijat kakiku. Ada pula yang menekan-nekan dadaku, mengecek apakah aku masih bernafas atau tidak. Kulihat badanku seperti tidak bertulang, lemah sekali. Sementara itu, sensasi yang kurasakan seperti melayang. Tubuhku rasanya tidak punya bobot, atau lebih tepatnya seperti tenggelam. Karena sungguh sulit untuk kembali bangun dan mengembalikan kesadaran. Ada rasa bahagia sekaligus juga malas untuk bangun. Persis seperti orang yang tenggelam, tapi tidak punya keinginan untuk diselamatkan. Sementara aku sendiri merasa seperti berjalan di dalam sabana yang sangat luas dengan rumput yang sangat indah. Warna yang ada di sana jauh lebih indah dan cemerlang dari warna apapun yang aku kenali selama hidup.
Ada sinar putih di kejauhan, namun ketika baru melangkah belasan langkah, tiba-tiba di depanku seperti ada kabut tebal. Kabut itu mendorongku seperti tangan yang menolak ke belakang, sehingga aku terlempar. Lalu kutemukan aku sudah berada kembali di dalam tubuhku sendiri. Perlahan-lahan aku sadar. Hal ini membuat Totok dan yang lain menjadi lega. Kemudian setelah beristirahat sebentar, aku diajak untuk melanjutkan perjalanan karena kami masih harus menjemput 2 orang yang kami tinggalkan. Ketika kami sudah bersatu kembali, seluruh tim melanjutkan perjalanan untuk turun. Tapi ternyata perjalanan turun tidak seperti yang kami bayangkan. Lagi-lagi kami tersesat di zona semak belukar, dan kami tidak bisa kembali ke trek yang sebenarnya. Totok menekankan bahwa kami tidak boleh melanjutkan untuk turun, karena kalau turun, keadaan akan menjadi lebih fatal. Daerah yang harus kami lewati akan menjadi lebih luas lagi, dan kemungkinan untuk kembali ke trek atau jalur akan sama seperti yang terjadi kemarin. Kami kembali berputar-putar di tempat yang sama. Kami sudah mencoba beristirahat, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi ternyata kami kembali lagi ke titik yang sama lagi. Selalu begitu. Sedangkan hari semakin sore. Aku berkata pada Totok, bagaimana mungkin kita bisa menginjak Oyot Mimang 2 kali di area yang sama? Totok mengatakan bahwa kemungkinan kami mengalami hipotermia, sehingga kami tidak bisa berorientasi dengan tepat. Waktu terus berjalan dan hari makin gelap. Akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan bivak. Itu adalah pengalaman pertamaku membuat bivak dari pojok. Menjelang maghrib, ada seorang teman yang buang air kecil di dekat tenda kami. Tiba-tiba dia berbisik bahwa dia melihat harimau. Kami semua memandang ke arah yang dia tunjukkan. Dan benar, di dalam kabut, kami melihat seekor harimau. Ini cukup aneh karena harimau yang kita lihat itu bukan harimau tutul, melainkan harimau Jawa. Pada saat itu, harimau Jawa sudah dinyatakan punah. Tentu saja mental kami langsung jatuh. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami hanya diam mematung. Untunglah harimau itu akhirnya pergi begitu saja. Kami memutuskan untuk tidak membicarakan hal itu. Mungkin karena kami sangat ketakutan. Malamnya pengalaman yang lebih aneh terjadi lagi. Di tengah gelapnya malam, kami mendengar sekelompok orang yang sedang mengobrol. Kami berpikir bahwa itu adalah sekelompok pendaki yang akan naik. Tetapi ditunggu-tunggu, suara itu tidak pernah sampai kepada kami. Jaraknya terdengar tetap sama, tetapi arahnya berubah-ubah. Kadang dari bawah, kadang dari samping kiri, kadang dari samping kanan, kadang-kadang justru terdengar berada di atas kami. Apa-apaan ini? Kataku pada Totok. Totok berbisik, mungkin ini yang disebut pasar setan. Di kalangan pendaki, fenomena pasar setan ini sesuatu yang cukup lazim. Konon, tempat yang disebut pasar setan dipercaya sebagai pusat aktivitas makhluk-makhluk tak kasat mata. Saya tidak tahu berapa lama tepatnya fenomena pasar setan ini berlangsung. Suara-suara itu kadang-kadang hilang, lalu tiba-tiba menjadi ramai. Kadang-kadang sayup-sayup, ada yang tertawa, ada yang ngomong dengan keras, tapi kalimat-kalimat mereka tidak pernah terdengar sangat jelas, sehingga kami tidak bisa mengartikan satu kata pun. Itu seperti orang yang bergumam, tapi gumaman itu cukup jelas terdengar. Hanya lafalnya yang tidak kami ketahui.
seperti orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Dari takut, akhirnya kami terbiasa dan kami tertidur, meskipun tidak bisa terlalu pulas. Pagi harinya, begitu matahari mulai kelihatan, kami mulai melanjutkan perjalanan. Untunglah bahwa akhirnya kami bisa menemukan semacam jejak, semacam jalur, dan kami tidak peduli apakah jalur itu dibuat oleh para pencari kayu atau para pendaki. Tetapi kami ikuti saja jalur itu lebih aman daripada menerabas semak belukar. Tapi ada yang aneh dengan jalur itu. Jalur itu tidak langsung menuruni punggungan bukit. Kami merasa bahwa jalur itu justru melingkari Gunung Sumbing. Tapi kami tidak punya pilihan lain sebab kami tidak melihat jalur yang lebih jelas dan lebih pasti untuk turun. Dalam keadaan lapar karena makanan juga habis, haus yang amat sangat, karena air sudah betul-betul habis dan kami hanya bisa menelan ludah kami. Berjam-jam kami berjalan sehingga dengan pelan-pelan akhirnya kami mulai masuk ke hutan. Di hutan, jalan itu menjadi lebih jelas. Akhirnya kami bertemu dengan seorang lelaki. Dia sedang mengangkat sebatang kayu yang cukup besar, dan anehnya dia bisa mengangkat itu seperti mengangkat tas saja. Dia bisa berjalan turun dengan cepat. Kami bertanya, apakah desa masih jauh? Dia bilang, itu di depan situ. Kami mencoba mengikuti orang ini, dan orang ini tidak terkejar. Bukan karena apa-apa, tapi memang ya karena langkahnya begitu cepat saja. Akhirnya kami berhasil masuk ke desa. Dan di desa itu, kami ceritakan apa yang kami alami. Penduduk di sana sangat ramah. Bahkan di rumah yang kami mampir, yang punya rumah sempat mau menyembelih ayam. Katanya karena ikut bersyukur bahwa kami semua selamat. Maka malam itu kami makan besar. Akhirnya kami dititipkan pada kendaraan desa untuk turun sampai ke jalan raya. Tahukah kalian ini desa apa? Ini adalah desa Payaman, Kabupaten Magelang. Jadi kami ternyata sudah menyeberangi Gunung Sumbing, berangkat dari Wonosobo, pulang sampai ke Magelang.